Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Maria Ulfa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Untuk lebih lanjut, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang materi kaidah dari teks prosedur. Sebelum kita melaju ke kaidahnya, saya mempunyai gambar 1, 2, dan 3. Salah satu gambarnya itu adalah mie instan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya mie instan. Entah itu mie instan goreng ataupun mie instan rebus. Atau dengan jus, alpukat, dan yang terakhir adalah tentang IKTP. Meskipun kalian mungkin sebagian belum mempunyai IKTP, tetapi dalam hal ini kita akan membahas bagaimana sih yang namanya prosedur dalam membuat IKTP. Sebelum ke kaidah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu teks prosedur. Ada dua pendapat yang berpendapat tentang teks prosedur. Yang pertama, menurut Rahman pada bukunya yang terbit pada tahun 2017 di halaman 22. Beliau mengatakan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur ini adalah teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teks prosedur ini merupakan serangkaian petunjuk, tahapan, langkah atau cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang namanya teks prosedur itu harus mempunyai tujuannya terlebih dahulu. Misalnya saya tujuannya ingin membuat mie instan, maka sebelum kita membuat mie instan itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Setelah teks prosedur pengertiannya, kita langsung ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang kaidah dari teks prosedur. Kaidah teks prosedur ini ada 6 poin. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif, yang kedua menggunakan kalimat persuasif, yang ketiga menggunakan kata-kata teknik, yang keempat menggunakan verba material, yang kelima menggunakan kata bilangan atau numeralia, lalu yang terakhir ada menggunakan konjungsi temporal. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah di dalam teks prosedur ini adalah kalimat yang menggunakan verba imperatif, yaitu kata kerja yang dibentuk akhirannya adalah kan, i, dan lah. Kalimat ini biasanya berisi tentang perintah, imbauan, ataupun larangan. Contohnya, cucilah 50 gram daun sirih hingga bersih, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Kata cucilah dan kata keringkan tersebut merupakan kalimat perintah ataupun kalimat imperatif untuk mencuci dan mengeringkan. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca melakukan hal yang disampaikan oleh penulis. Kalimat ini disusun sedemikian rupa sehingga pembaca mempunyai persepsi yang sama dengan penulis. Contohnya, marilah kita selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kata marilah di situ adalah salah satu kata dari kalimat persuasif, di mana kata tersebut adalah ajakan. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis dalam teks prosedur ini seringkali menggunakan kata yang berkaitan dengan topik ataupun objek yang dibahasnya. Contohnya,
Umumnya hand sanitizer terbuat dari senyawa etanol di atas 70%. Jadi kata teknis ini adalah kata yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam teks prosedur tersebut. Lalu yang keempat itu menggunakan verba material. Apa itu verba material? Verba material itu adalah verba atau kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik kita. Misalnya mengeringkan, mencuci, mengupas, memotong, menyetir, membaca, dan lain sebagainya. Intinya verba material itu adalah tindakan yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. Ya. Lalu yang kelima itu ada menggunakan kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah atau petunjuk kerja dalam teks prosedur. Penggunaan kata bilangan ini akan memudahkan pembaca memahami langkah-langkah yang dijelaskan oleh penulis. Biasanya kan di dalam teks langkah-langkah tersebut itu ada tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Nah, biasanya langkah-langkahnya itu lebih dari satu. Maka dari itu untuk memudahkannya adalah dengan menggunakan kata bilangan numeralia. Misalnya kata pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Lalu yang terakhir dari kaidah teks prosedur adalah menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan langkah satu dengan langkah berikutnya. Tadi selain menggunakan bilangan numeralia, di dalam teks prosedur juga menggunakan konjungsi temporal, di mana kalau langkah-langkahnya itu berupa narasi. Lalu bagaimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Yang dimaksud dengan konjungsi temporal di dalam narasi langkah-langkahnya adalah contohnya selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Contohnya, contoh kalimatnya, selanjutnya tuang 50 gram daun sirih yang telah dipotong-potong kecil-kecil di dalam panci yang berisi 200 ml air panas. Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi mengenai materi tentang kaidah dari teks prosedur. Saya harap apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bisa bermanfaat, bisa kalian pahami, dan sebenarnya kalimat kata dari teks prosedur ini adalah teks yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.